Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya itu bagaikan karya Tuhan di dalam merajut. Saudara, ketika Tuhan merajut hidup kita, maka apakah yang Tuhan harapkan yang ditampakkan daripada rajutan itu? Saudara, tidak lain dan tidak bukan, yaitu kemuliaan Yesus Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara, mari kita taruh hidup kita di tangan Tuhan, biar dia merajut hidup kita, supaya timbullah gambar yang indah, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh menginsyafi bahwa kehidupan kita bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Saudara, maksudnya apa? Saudara, pertama-tama bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang di dalam rencana Tuhan. Jadi bukan tentang rencana kita, tetapi tentang rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang dicampuri oleh Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Sehingga, saudara, kehidupan kita bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan yang terlibat di dalam kita. Saudara, oleh karena itu, saudara, kita menyadari kehidupan kita begitu penting, saudara. Kenapa saya katakan penting? Saudara, karena Tuhan terlibat di dalamnya. Kedua, karena kita ada di dalam rencana Tuhan. Saudara, rencana siapa yang paling penting? Tentulah yang terpenting adalah rencana Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara mengapa kehidupan kita sebagai orang percaya harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dunia melihat hidup orang percaya. Apakah hidup orang percaya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita gagal hidup dalam rencana Tuhan, kita abai dalam hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak peduli lagi dengan pimpinan Tuhan. Saudara, kita masuk ke dalam area di mana kita mempermalukan nama Tuhan. Dan kita tahu, saudara, dunia akan bersorak dan mengejek kita. Saudara, mari saudara, kesadaran kita betapa pentingnya hidup kita di mata Tuhan. Bahwa hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Mendorong kita untuk dekat dengan Dia, bergantung kepada Dia. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 31. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjata, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjata tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketika anaknya dan pembawa senjata dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang-orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang-orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean.
Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sebuah peperangan rohani. Saudara, jikalau kita tidak menginsafi hal ini, saudara, kita rentan dijerat oleh jebakan si jahat. Dan tentu juga jebakan dunia ini. Saudara, dalam perjanjian lama, saudara-saudara, peperangan rohani itu digambarkan dengan peperangan yang real secara fisik. Namun sesungguhnya saudara-saudara, semangat peperangan di dalam perjanjian lama adalah semangat peperangan rohani. Karena peperangan bangsa Israel dengan bangsa lain itu adalah peperangan antara Tuhan Allah dengan ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Saudara, kali ini saudara, Raja Saul bersama rakyat Israel berperang melawan bangsa Filistin. Dan saudara tahu dari kisah ini, Raja Saul dan Israel kalah di dalam peperangan. Saudara, dengan satu alasan, Saul telah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak ada kuasa rohani di dalam peperangan rohani kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel, orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Saul, seorang raja satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel pada umumnya. Namun saudara, kisah ini memberitahukan, kekuatan fisik tidak menjamin mereka akan menang di dalam peperangan. Justru saudara, peperangan Raja Saul dengan bangsa Israel melawan orang Filistin memberitahukan kepada kita, saudara, sangat berbahaya di dalam peperangan itu jikalau Tuhan tidak menyertai. Saudara, di dalam kisah perjanjian lama ada satu pengakuan yang jelas bahwa bukan bangsa Israel yang berperang dan menang, tetapi Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Saudara, ini sebuah pesan penting kepada kita. Saudara, kehidupan kita itu adalah di dalam peperangan rohani. Dan saudara, di dalam peperangan rohani itu, pilihannya adalah engkau menang atau kalah. Dan saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan, engkau dan saya tidak akan dapat memenangkan peperangan rohani dalam hidup kita tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita, hendaklah kita kuat di dalam kekuatan Tuhan. Marilah kita mengenakan seluruh segenap perlengkapan senjata Allah, supaya engkau tetap tegap di dalam peperangan rohani dan engkau menang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya menyadari bahwa hidup kita adalah peperangan rohani. Dan kita tidak abai untuk hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita mampu tetap berdiri di dalam peperangan kita hadapi. Kita tidak dijerat oleh si jahat, tetapi kita menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang, karena kita selalu ada di dalam kasih-Nya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, mari kita melekat kepada pokok anggur itu, karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, engkau dan saya adalah orang-orang yang lemah. Tetapi saudara, ketika kita hidup di dalam Dia, saudara, Tuhanlah yang berperang bagi kita. Yang kedua, saudara, ingatlah, Tuhan menghendaki kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa.
Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjata dan menyuruh orang Filistin berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa peperangan antara Filistin dan orang Israel bukan sekedar peperangan fisik. Tetapi ada sebuah semangat, ini peperangan rohani. Karena setelah Filistin menang perang atas Israel, mereka itu membawa kabar itu ke kuil berhala. Dan senjata-senjata Saul ditaruh di kuil Astoret. Memberitahukan apa, saudara? Bahwa Saul telah tunduk kepada ilah Astoret. Dan lebih daripada itu, saudara, jasad daripada Raja Saul dipakukan di tembok Bet-Sean, dipermalukan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Tuhan ingin hidup kita, hidup yang berkemenangan. Supaya hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya menyatakan siapakah Tuhan yang sejati itu. Siapakah Yesus Kristus Mesias itu yang telah menang di atas kayu salib. Tuhan tidak ingin saudara dan saya jatuh dan kita menjadi orang-orang yang kalah. Saudara, bagaimana kita menjadi orang yang kalah jikalau kita ikut jejak Saul? Yaitu kita hanya mengingat diri kita sendiri, rencana diri kita sendiri. Dan kita ingin bagaimana orang menilai kita. Bukan Tuhan menilai kita. Kita hanya ingin melakukan apa yang orang inginkan, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau berjalan sendiri, sesuai waktunya kita, sesuai kemauannya kita. Kita tidak peduli dengan pimpinan Tuhan. Saudara, jikalau kita ikut jejak Saul seperti ini, saudara. Saudara dan saya tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan ingin menyertai kita. Tetapi kita meninggalkan Tuhan. Dan saudara, pada saat seperti itu, saudara. Saudara dan saya, engkau akan dipermalukan. Dan lebih daripada itu, kita tidak menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, orang percaya yang seperti ini, seperti Saul, sangat menyedihkan, bukan? Bukankah Kristus sudah menang? Tetapi orang percaya seperti ini bukan menyatakan kemenangan Kristus, tetapi justru mereka mempermalukan seakan-akan Kristus kalah. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah menang. Tetapi orang Kristen, dia perlu bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Dengan demikian, saudara, orang-orang percaya mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Karena Kristus, dia telah memenangkannya. Di situ, saudara-saudara, kita menyatakan kemuliaan daripada Yesus Kristus. Bukan dengan kekuatan kita tentunya. Tetapi karena Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, Tuhan selalu ingin menyertai kita. Marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah jalan saya. Saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Saya mau mendengarkan Engkau. Saya ingin berpusat hidup saya kepadamu, bukan kepada diri saya. Saya ingin berpusat hidup saya kepada rencanamu, bukan rencana saya. Saya ingin berpusat pada waktumu, bukan waktu saya. Dan saya rindu ya Tuhan, rencanamu nyata dalam hidup saya. Saudara, orang Kristen yang seperti ini, dia akan melihat bahwa Tuhan, dia berperang bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Menjadi satu ingatan kepada kami. Bahwa kehidupan kami begitu berharga. Karena kami adalah milik Tuhan. Tapi kehidupan kami berharga itu kami terus berada dalam pergumulan peperangan rohani. Bukan untuk menyatakan kekalahan. Tapi untuk menyatakan kemenangan Kristus di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami selalu bergantung kepada Engkau. Selalu berpusat kepada Engkau, sehingga kami bisa melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.